Bagaimana mungkin seorang ibu seperti Ibu Sari yang dikenal dermawan dan rajin menghadiri pengajian justru dituduh menuangkan rakun ke nasi pekerjanya sendiri dan menggapa hanya Arif pemuda Jambi yang sederhana satu-satunya yang selamat dari tragedi bara karet di Batu Raja. Inilah kisah yang menggungkang hati bangsa ketika air mata bercampur dengan tanda tanya besar siapa sebenarnya yang bisa dipercaya. Bayangkan sebuah siang yang sunyi di Batu Raja, Sumatera Selatan. Hujan pagi baru saja reda meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Cahaya matahari menerobos ke dedaunan karet menciptakan kilauan samar seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di balik ketenangan itu sebuah pemandangan yang tak seorang pun bisa lupakan menanti untuk ditemukan. Pintu kayu barak tua itu terbuka perlahan dengan suara berderit. Dari dalam udara penggap bercampur bau busuk menyengat keluar menusuk hidung dan membuat perut mual. Pak Jaya, seorang peternak itik yang tak sengaja melintas, menutup hidungnya dengan tangan gemetar. Ia berpikir mungkin ada bangkai hewan atau makanan basi. Namun langkah kakinya tertahan begitu matanya menatap ke dalam ruangan itu. Di sana tergeletak 25 tubuh manusia, sebagian menumpuk di atas yang lain seperti boneka yang dilemparkan tanpa peduli. Tidak ada darah, tidak ada luka terbuka. Tubuh mereka kaku, wajah membiru, mulut sebagian masih terbuka seakan hendak berteriak tapi tak sempat. Yang paling mengerikan adalah mata-mata mereka terbelalak kosong menatap lurus ke langit-langit barak seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa diceritakan lagi. Suasana hening begitu mencekam, hanya suara lalat berdengung menari di atas tubuh-tubuh yang tak bernyawa. Pak Jaya terduduk di ambang pintu, tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di kening. Ia berusaha berteriak tapi suaranya tercekik di tenggorokan. Baru setelah beberapa detik sebuah jeritan peka dari mulutnya menggema di antara pepohonan karet. Ya Allah! Mereka mati semua, teriakan itu merobek keheningan kampung. Burung-burung berterbangan, orang-orang di kebun berhenti bekerja dan dalam hitungan menit puluhan warga berlari menuju barak. Mereka datang dengan wajah penasaran tetapi langkah mereka melambat begitu bau busuk semakin kuat. Satu persatu menahan napas berdiri terpaku di depan pintu, tidak berani masuk. Ada yang menutup mulut dengan kain sarung, ada yang langsung menangis histeris. Seorang ibu berbisik dengan suara bergetar, "Astagfirullah, ini mimpi buruk apa kenyataan?" Tidak ada yang menjawab. Semua mata terpaku pada pemandangan mengerikan itu. 25 mayat tersusun tanpa darah, tanpa luka, hanya mata yang memberu penuh rahasia. Jeritan Pak Jaya memeka kesunyian kebun karet. Suaranya serak parau namun begitu nyaring hingga menggema jauh menembus batang-batang pohon. Ya Allah, mereka mati semua. Tolong, teriakan itu membuat burung-burung gagak yang bertengger di dahan berterbangan panik. Suara kepakan sayap bercampur dengan jeritan histeris Pak Jaya menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk meremang. Beberapa pekerja kebun yang sedang menoreh batang karet berhenti serentak. Mereka saling berpandangan wajah pucat lalu berlari menuju sumber suara. Dari warung kopi kecil di tepi jalan desa, orang-orang terlonjak kaget meninggalkan kangkir panas yang masih menggepul. Ada apa, tanya seorang bapak dengan napas terengah. Namun langkah mereka melambat begitu mendekat ke barak. Aroma busuk yang menyengat seolah menampar wajah. Satu persatu berhenti menutup mulut dengan kain sarung atau ujung baju. Tapi rasa ingin tahu bercampur rasa takut memaksa mereka tetap melangkah. Di depan pintu barak mereka terpaku. Pemandangan mengerikan itu kini terbuka lebar di depan mata. Seorang ibu muda menjerit histeris lalu jatuh terduduk. Anak kecil yang ikut berlari bersama ayahnya segera dipeluk erat, wajahnya ditutupi agar tak melihat. Suasana desa yang biasanya damai kini berubah jadi lautan kepanikan. Suara tangisan, doa lirih dan bisikan takut bercampur menjadi satu. Seseorang berukap dengan suara bergetar, "Ini bukan kerakunan biasa. Ini kutukan apa?" Namun tak ada yang menjawab. Semua mata hanya terpaku tubuh gemetar sementara jeritan Pak Jaya terus menggema di telinga mereka. Kerumunan warga semakin padat di depan barak. Tidak ada yang berani masuk lebih jauh namun mata mereka terpaku pada tumpukan tubuh yang tak bernyawa. Bau busuk bercampur bahan kimia membuat dada terasa sesak. Suara-suara mulai bermungkulan lirih tapi penuh ketakutan. "Apakah ini keracunan makanan?" bisik seorang bapak tua sambil memegang dada. "Tidak mungkin makanan basi, tak mungkin membunuh sebanyak ini sekaligus," sahut yang lain dengan wajah pucat. Seorang pemuda yang baru datang berlari tergesa lalu berhenti mendadak ketika melihat pemandangan di dalam. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Jangan-jangan ada gas berakun di barak ini, mereka mati karena terhirup sesuatu. Bisikan-bisikan itu menular. Semakin lama semakin keras, berubah menjadi kepanikan yang menyular cepat. Ada yang menyebut kutukan, ada yang menyebut jin penunggu kebun karet marah. Suasana mencekam berubah menjadi campuran antara rasa takut pada hal gaib dan dugaan kejahatan. Namun di balik semua suara itu ada satu kalimat yang berulang-ulang terdengar membuat bulu kuduk meremang. "Ini bukan kebetulan.
Ada tangan manusia di balik semua ini, namanya Arif, seorang pemuda berusia 32 tahun asal Jambi. Di desa tempat ia lahir, Arif dikenal sederhana, tidak banyak bicara tapi selalu siap membantu tetangga. Ia merantau ke Batu Raja untuk bekerja sebagai buruh kebun karet dengan harapan bisa menabung sedikit demi membangun rumah kayu untuk istri dan orang tuanya yang menua. Hari itu 14 Juni 2022 pagi, Arif terasa berbeda. Saat sarapan dengan nasi sisa semalam, ia merasakan perutnya melilit hebat. Rupanya seekor lipan kecil bersembunyi di antara butiran nasi. Rakun dari serangga itu membuat tubuhnya menggigil, wajah memukat hingga teman-temannya panik membawanya ke puskesmas desa. Di ruang kecil dengan bau obat-obatan yang menyengat, Arif terbaring lemah. Dokter memberi obat penawar membuat tubuhnya perlahan tenang. Ia sempat menyesal gara-gara perut sakit, aku tak bisa ikut kerja siang ini. Ia merasa rugi karena setiap jam kerja berarti upah. Namun siapa sangka rasa sakit itulah yang menyelamatkan nyawanya. Ketika kabar mengerikan itu datang malamnya, Arif seperti disambar petir. 25 rekan sekamarnya mati semua. Wajah budi sahabat karibnya terbayang jelas, tawa mereka di bawah pohon karet, janji untuk pulang kampung bersama. Semua hancur dalam sekejap. Air mata Arif jatuh deras. Kenapa aku selamat, kenapa bukan mereka? Suaranya serak penuh rasa bersalah. Ia merasa hidupnya kini bukan lagi sebuah keberuntungan melainkan sebuah beban berat karena hanya dirinya yang bisa bersuara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu di ruang rawat kecil puskesmas Tanjung Baru, suasana begitu hening. Lampu neon redup berkelip, sesekali suara jangkrik dari luar jendela terdengar jelas. Arif terbaring di ranjang dengan tubuh masih lemah. Nafasnya berat, sesekali batuk kecil. Seorang perawat masuk membawa kabar, wajahnya muram. Arif, semua temanmu di barak. Mereka tidak ada lagi. Kata-kata itu jatuh seperti peti menyambar. Tubuh Arif menegang. Ia menatap perawat itu dengan mata melebar seakan tak percaya. Tidak mungkin, Mas Budi, Bang Rama nembak Lela. Mereka semua, suaranya peka nyaris tak keluar. Air mata mulai mengalir deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Teriakan tertahan lolos dari bibirnya. Kenapa? Kenapa aku yang hidup? Arif menghantamkan kepalan tangannya ke dinding samping ranjang hingga memerah. Rasa sakit di tangan tak seberapa dibanding rasa hancur di dada. Bayangkan wajah sahabat-sahabatnya silih berganti tawa mereka, obrolan ringan tentang masa depan, janji-janji sederhana yang kini terkubur bersama tubuh mereka. Setiap detik ia merasa seperti pengkhianat. Mereka mati ya selamat hanya karena sepotong nasi basi yang membuatnya sakit. Andai aku makan siang itu bersama mereka, mungkin aku sudah ikut pergi. Aku tak pantas hidup, gumamnya lirih. Tangisnya semakin keras hingga membuat dokter jaga menoleh dari ruang sebelah. Namun Arif tak peduli. Malam itu rasa bersalah menelannya bulat-bulat. Ia merasa hidupnya bukan lagi anugerah melainkan sebuah hukuman panjang yang baru saja dimulai. Kabar tentang Arif cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berbisik di warung kopi, di pasar kecil, bahkan di jalan setapak menuju kebun. Awalnya banyak yang bersyukur, alhamdulillah setidaknya masih ada satu yang selamat. Tetapi rasa syukur itu perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Kenapa hanya dia yang hidup, kenapa bukan yang lain? Bisik seorang ibu dengan nada curiga. Bisikan itu merambat sifat. Seseorang menambahkan dengan suara lirih, kalau dia selamat, jangan-jangan dia yang mencampur rakun lalu pura-pura sakit. Kata-kata itu membuat orang-orang lain merinding. Di pasar seorang lelaki parubaya berkata lantang, aku tidak percaya itu kebetulan. Dari 26 orang hanya Arif yang tidak makan siang. Terlalu janggal, beberapa kepala mengangguk, wajah mereka penuh keraguan. Tak lama kabar itu sampai ke telinga keluarga korban. Amarah membara. Kalau dia memang tidak bersalah, kenapa hanya dia yang hidup? Teriak seorang bapak yang kehilangan dua anaknya sekaligus. Ketika polisi berjaga di puskesmas, sekelompok warga sempat mencoba mendekat menuntut agar Arif keluar menjelaskan. Petugas terpaksa menghalau dengan suara tegas, tenang, dia saksi bukan tersangka. Jangan bertindak gegabah, namun tatapan mata warga tetap menusuk. Dari balik jendela Arif melihat semuanya, mata penuh curiga, wajah-wajah marah. Dadanya sesak. Ia menunduk berbisik lirih, ya Allah, aku bukan pembunuh. Tapi kenapa semua orang memandangku seperti monster? Ketika polisi memasang garis kuning di sekitar barak, kerumunan warga semakin membludak. Kamera wartawan lokal mulai bermunculan merekam setiap detail tragedi. Di tengah kekacauan itu sosok Ibu Sari muncul. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat pakaian kusut. Ia berlari tertatih lalu jatuh berlutut tepat di depan barak. Suaranya serak peka oleh tangis Budi. Lela, Rahman, anak-anakku, bangun, jangan tinggalkan aku. Ia menyebut satu persatu nama para pekerja seakan memanggil anak kandungnya sendiri. Tangisannya menggema membuat banyak warga ikut meneteskan air mata. Beberapa perempuan memeluk bahu satu sama lain, tidak kuat melihat pemandangan itu.
Namun di balik kacamata hitamnya Komisaris Adi menatap tajam. Ia memperhatikan gerak-gerik Ibu Sari. Tangisnya keras, tubuhnya bergetar tetapi matanya tetap kering. Tidak setetes pun air mata jatuh. Apakah ini duka yang tulus? Atau sekadar sandiwara gumamnya lirik? Momen itu terekam jelas oleh kamera. Wartawan memperkuat kesan bahwa Ibu Sari adalah sosok ibu penyayang yang kehilangan anak-anaknya. Tetapi bagi penyidik justru disitulah tanda tanya besar mulai tumbuh. Di tengah kerumunan yang terhanyut oleh tangisan Ibu Sari, Komisaris Adi berdiri tegak dengan wajah dingin. Puluhan tahun pengalaman membuatnya tahu air mata bisa menipu tapi mata jarang berbohong. Ia memperhatikan setiap detail. Bibir Ibu Sari bergetar, suaranya pekar-pekar, penuh kepiluan, tubuhnya berguncang hebat. Semua itu tampak meyakinkan. Tetapi ada satu hal yang membuat Adi merinding. Kedua matanya tetap kering tanpa setetes pun air jatuh. Tangisan keras tanpa air mata. Terlalu janggal. Adi membuka buku catatannya, menulis cepat. Ekspresi emosional tidak sejalan dengan fisiologis. Dugaan kesedihan dibuat-buat. Ia lalu mengamati lebih jauh. Saat menyebut nama Budi, ekspresi wajah Ibu Sari seolah terpaksa. Saat menyebut Rahman, ada jeda panjang seakan mencari nama yang tepat. Semua itu terekam jelas dalam kepala Adi. Sementara warga semakin larut dalam kesedihan, Adi justru makin waspada. Di balik ratapan seorang ibu yang melihat bayangan lain, kemungkinan seorang pelaku yang pandai memainkan perasaan orang banyak. Awalnya penonton yang menyaksikan tayangan berita lokal merasa iba. Ibu Sari, sosok yang selama ini dikenal sebagai dermawan dan rajin hadir di pengajian, kini terlihat terpuruk meratap seakan kehilangan anak-anaknya sendiri. Namun semakin lama kamera menyorot wajahnya, semakin banyak orang yang merasakan sesuatu yang janggal. Tangisannya keras tetapi tatapannya kosong. Bibirnya bergetar namun matanya seperti batu kering dingin tanpa kilau air mata. Kenapa ya? Rasanya aneh sekali melihatnya, bisik seorang ibu yang menonton dari layar televisi kecil di warung kopi. Aku juga merasakan hal yang sama, sahut yang lain. Tangisannya menyayat tapi tidak membuatku percaya. Rasa haru perlahan berubah menjadi merinding. Penonton seolah disergap firasat gelap. Perempuan yang selama ini dipuja sebagai sosok penuh kasih mungkin sedang menyembunyikan rahasia yang jauh lebih kelam. Di ruang server kepolisian provinsi, layar monitor menampilkan deretan angka dan titik koordinat. Tim cybercrime bekerja cepat menelusuri data dari ponsel Rudy yang sudah diamankan sejak pemeriksaan pertama. Seorang teknisi muda berseru, "Komandan, lihat ini." Di layar muncul peta digital dengan garis hijau berkelok. Titik-titik GPS jelas menunjukkan pergerakan ponsel Rudy. Pagi tanggal 14 Juni antara pukul 07.00 hingga 09.30 sinyalnya terdeteksi kuat di area kebun karet Batu Raja. Barulah setelah pukul 10.00 ponsel itu bergerak menuju jalan raya dan akhirnya aktif di Palembang sekitar pukul 14.30. Komisaris Adi menatap layar dengan mata menyipit. Hatinya berdegup lebih cepat. Selama ini Rudy bersikeras ia berada di Palembang sejak pagi lengkap dengan bukti struk parkir dan pembayaran kafe. Tapi data GPS berkata lain, alibinya runtuh seketika. Dia ada di sini pagi itu, ujar Adi dengan suara pelan namun tegas. Ruangan hening. Para penyidik saling berpandangan. Semua sadar untai pertama dari kebohongan besar sudah mulai terurai. Malam itu ruang laboratorium digital penuh dengan ketegangan. Tim cybercrime menggetik cepat mencoba memulihkan pesan singkat yang sudah dihapus dari ponsel Rudy. Layar monitor menampilkan barisan kode sama lalu perlahan berubah menjadi potongan kalimat. Tiba-tiba seorang teknisi berhenti menggetik. Nafasnya tersekat. "Komandan, kami menemukan ini." Di layar sebuah pesan singkat muncul jelas, "Ibu lakukan seperti yang aku bilang. Jangan ragu." Dikirim 2 hari sebelum tragedi dari nomor Rudy ke ponsel Ibu Sari. Ruangan mendadak sunyi, bahkan suara kipas angin terdengar jelas. Komisaris Adi merasakan darahnya berdesir. Kata-kata itu mungkin terlihat sederhana, tapi dalam konteks tragedi ini pesan itu bagaikan kunci yang membuka tabir gelap. "Ini bukan sekadar percakapan keluarga," ujar Adi dengan suara rendah namun menusuk. "Ini instruksi, bukti koordinasi." Rudy bukan penonton di dalangnya. Para penyidik saling bertatapan, wajah mereka menegang. Tak ada lagi ruang untuk menutup-nutupi. Pesan pendek itu telah mengikat Ibu Sari dan Rudy dalam satu lingkaran konspirasi mematikan. Ketika penyidik menelusuri lebih jauh, sebuah fakta baru yang mengejutkan muncul. Rekening bank, catatan pinjaman hingga laporan intelijen lokal menunjukkan sesuatu yang kelam. Ibu Sari dan Rudy menanggung utang miliaran rupiah kepada jaringan rentenir. Uang itu awalnya dipakai Rudy untuk proyek properti kecil di Palembang. Ia berjanji pada ibunya bahwa bisnis itu akan menjadi jalan keluar keluarga, membawa mereka naik derajat. Tapi proyek itu gagal total. Modal hilang, hutang menumpuk dan rentenir mulai menagih dengan cara brutal. Seorang tetangga bersaksi, "Beberapa kali saya lihat pria-pria asing datang ke rumah Ibu Sari malam-malam.
Mereka membentak bahkan menggebrak meja. Saya dengar ancaman kalau utang tidak dibayar kebun karet akan disita. Tekanan itu membuat Ibu Sari semakin gelisah. Bagi perempuan tua yang selama ini hidup dengan martabat, ancaman kehilangan tanah sama saja dengan kehilangan kehormatan. Rudy yang terdesak akhirnya memilih jalan gelap menyingkirkan para pekerja agar rahasia utang tak terbongkar sekaligus mencegah tuntutan gaji. Komisaris Adi menutup map dokumen dengan wajah muram. Semua mulai jelas, tragedi ini lahir bukan dari hal gaib, bukan dari kecelakaan, melainkan dari jeratan utang dan ketakutan. Bagi sebagian penonton, kisah ini mulai tampak seperti tragedi Yunani klasik yang hidup di tanah Sumatera. Rudy, seorang anak yang dikenal dekat dengan ibunya, ternyata bukan penyelamat melainkan penyebab kejatuhan. Ia berutang dengan niat mulia membangun masa depan keluarga, menjaga kehormatan sang ibu. Ia takut melihat ibunya dipermalukan, takut kebun keluarga yang diwariskan leluhur hilang begitu saja. Dalam benaknya ia harus menjadi perisai. Namun perisai itu justru berubah menjadi pedang yang menebas semua. Rudy dalam upayanya melindungi ibunya malah menyeret perempuan tua itu masuk ke dalam dosa paling gelap, merakuni orang-orang yang memperkaya mereka. Seorang penonton di warung kopi berkomentar lirik ironis sekali. Anak yang ingin menyelamatkan ibunya justru membuat ibunya menjadi pembunuh. Yang lain menimpali, inilah yang membuat kita ngeri. Cinta bisa berubah jadi bencana kalau bercampur dengan ketakutan dan ambisi. Penonton pun terhanyut dalam dilema emosional harus membenci Rudy sebagai pembunuh atau merasa iba pada anak yang terjebak dalam cinta buta kepada ibunya. Di tengah gelombang duka yang melanda Batu Raja, suara seorang ulama besar sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia KH, Maruf Amin menggema di televisi nasional. Ribuan jamaah memenuhi masjid sementara jutaan orang lain mendengarkan lewat siaran langsung. Dengan suara berat namun penuh ketegasan beliau berkata, membunuh satu nyawa sama artinya dengan membunuh seluruh umat manusia. Tragedi Batu Raja adalah peringatan keras bahwa utang tamak dan keputusasaan bisa menutup cahaya iman. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Para jamaah menundukkan kepala, sebagian menitikan air mata. Bagi mereka tragedi ini bukan lagi sekadar berita kriminal tapi juga luka moral dan spiritual bangsa. Seorang pemuda di barisan belakang berbisik kepada temannya, kalau seorang ibu dan anak bisa tega merakun, berarti siapapun bisa tergelincir kalau imannya rapuh. Temannya mengangguk, benar. Ini bukan hanya kisah mereka, ini pelajaran untuk kita semua. Dari mimbar itu Maruf Amin menekankan bahwa agama harus menjadi penopang kekuatan jiwa, bukan sekadar ritual. Jika iman diabaikan, bahkan keluarga yang tampak terhormat pun bisa terjerumus dalam kegelapan. Sore itu langit Batu Raja merona merah seakan ikut menangisi tragedi. Di halaman masjid desa ribuan warga berkumpul. Mereka datang dari rumah-rumah sederhana, dari sawah, dari pasar dengan hati yang berat. Di depan jamaah berdiri sosok karismatik Habib Lutfi bin Yahya, ulama besar dari Pekalongan yang sengaja datang untuk memimpin doa bersama. Suaranya lembut namun penuh wibawa membuat setiap orang menundukkan kepala. Saudara-saudaraku, ukap Habib Lutfi, malam ini kita memohon kepada Allah agar para korban diterima di sisinya, agar keluarga mereka diberi kekuatan dan agar kita semua dijauhkan dari keputusasaan yang menjerumuskan. Lalu doa pun berkumandang. Ribuan mulut serentak mengucapkan amin. Isak tangis terdengar dari barisan perempuan. Anak-anak kecil ikut melafalkan doa dengan suara terbata. Seorang bapak tua menyeka air matanya sambil berbisik, inilah pertama kalinya desa kita berdoa dengan air mata sebanyak ini. Malam itu suasana berubah. Dari ketakutan lahir kekuatan baru, kekuatan persaudaraan dan iman. Orang-orang sadar doa bersama bukan hanya untuk arwah korban tapi juga untuk menjaga hati agar tidak ikut hancur oleh amarah. Lampu studio menyala, kamera merekam setiap detail wajah penuh luka. Najwa Shihab, jurnalis ternama sekaligus pembawa akar mata Najwa, duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda bernama Rina, istri dari almarhum Budi, salah satu korban tragedi. Suasana hening ketika Najwa membuka pertanyaan. Dengan suara lembut namun menusuk, ia berkata, Mbak Rina, adakah keadilan yang cukup untuk mengembalikan suami bagi Anda, ayah bagi anak Anda? Rina menunduk, tangannya gemetar memegang foto suaminya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tidak ada Mbak, tidak ada keadilan yang bisa membuat anak saya kembali dipeluk ayahnya. Yang kami butuhkan hanyalah kebenaran agar arwah suami saya tidak mati sia-sia. Kamera menyorot wajah penonton di studio, banyak yang ikut terisak. Najwa terdiam beberapa detik lalu menoleh ke arah kamera. Tragedi ini bukan sekadar soal pidana. Ini tentang luka yang diwariskan kepada anak-anak, kepada generasi berikutnya. Kita harus bertanya bersama bagaimana negara melindungi warganya agar tak ada Batu Raja lain yang terulang. Pertanyaan itu menggema di ruang-ruang keluarga di seluruh Indonesia. Malam itu jutaan pemirsa merasa seolah-olah rasa kehilangan Rina adalah kehilangan mereka juga.
Di hadapan puluhan kamera dan ratusan wartawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berdiri tegak. Sorot matanya tegas, suaranya bergema memenuhi ruang konferensi pers. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dari buruh kecil hingga pemilik kebun besa, siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab. Kata-kata itu disambut tepuk tangan sebagian wartawan, sementara publik di rumah menahan napas. Selama ini banyak kasus besar tenggelam karena kekuasaan dan uang, tapi kali ini Kapolri sendiri turun tangan memberi jaminan. Polri tidak akan gentar menghadapi tekanan lanjutnya. Tragedi Baturaja adalah luka bangsa. Kebenaran harus terungkap dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Di luar gedung, ratusan warga yang mengikuti siaran langsung lewat layar besar bersorak lega. Seorang ibu korban berkata sambil menangis, "Kalau Kapolri sudah bicara begitu, saya percaya anak saya akan mendapat keadilan." Malam itu kata-kata Listio Sigit menjadi semacam janji suci bahwa darah 25 orang tidak akan dibiarkan menguap begitu saja. Di tengah hiruk-pikuk berita dan gelombang emosi publik, muncul sebuah unggahan yang cepat viral di media sosial. Ganjar Pranowo, politisi senior yang dikenal dekat dengan rakyat, menuliskan pesan singkat namun penuh makna di akun resminya. "Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas tragedi Baturaja. Kehilangan 25 pekerja kebun karet bukan hanya duka keluarga mereka tapi duka seluruh bangsa. Ini adalah alarm keras bahwa sistem perlindungan pekerja harus dibenahi. Jangan sampai ada nyawa melayang hanya karena mereka lemah dan tak punya suara." Ribuan komentar membanjiri unggahan itu. Ada yang menuliskan doa, ada yang mengekspresikan kemarahan, dan ada pula yang berharap janji ini benar-benar ditindaklanjuti. Seorang buruh migran menulis, "Pak Ganjar, tolong suarakan nasib kami. Jangan biarkan kami jadi korban berikutnya." Komentar lain menambahkan kalau negara hadir, tragedi seperti ini tak akan terjadi. Pesan Ganjar bukan hanya belasungkawa tapi juga desakan perubahan. Malam itu publik merasa ada harapan baru, bahwa darah 25 orang akan menjadi titik balik untuk melahirkan perlindungan yang lebih manusiawi bagi para pekerja di Indonesia. Pagi itu udara Baturaja masih diselimuti kabut tipis. Namun di depan pengadilan negeri Baturaja suasana sudah memanas sejak subuh. Ratusan orang memadati halaman, berdiri berdesakan, sebagian bahkan memanjat pagar demi bisa melihat sekilas jalannya persidangan. Wajah-wajah penuh amarah bercampur dengan wajah-wajah penuh duka. Ada ibu-ibu yang menggenggam erat foto anaknya, ada anak kecil yang memeluk kerudung ibunya sambil bertanya polos, "Bu, apakah ayah pulang hari ini?" Pertanyaan itu menusuk jantung siapapun yang mendengarnya. Barisan polisi berjaga ketat. Tameng helm dan rompi pelindung menjadi tembok pemisah antara massa dan pintu pengadilan. Meski begitu, bisikan, teriakan dan doa bergema di udara. Seorang bapak tua bersuara parau, "Kami tidak datang untuk huru-hara. Kami datang untuk menyaksikan apakah keadilan benar-benar ada di negeri ini." Kalimat itu segera disambut pekikan Allahu Akbar dari kerumunan. Kamera wartawan menyorot setiap detail. Dari air mata, teriakan hingga genggaman tangan yang penuh luka. Persidangan hari itu belum dimulai tapi ketegangan sudah terasa mencekik. Di ruang sidang yang penuh sesak, hakim menggetuk palu 3 kali. Jaksa berdiri dengan map tebal di tangannya, suaranya lantang membaca daftar nama korban satu persatu. Budi bin Hasim usia 34 tahun, Rahman bin Idris usia 41 tahun, Lela binti Yusuf usia 29 tahun. Setiap nama yang disebut terdengar isak tangis peka. Di barisan depan, seorang ibu tua langsung jatuh pingsan ketika mendengar nama anaknya. Petugas sigap mengangkatnya keluar ruangan, sementara tangisan keluarganya semakin keras. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berdiri sambil memeluk foto ayahnya, matanya basah, bibirnya bergetar. Itu nama ayahku." Suaranya lirih namun kukup membuat seluruh ruangan tersekat. Jaksa berhenti sejenak menatap ke arah keluarga korban lalu melanjutkan dengan suara lebih berat, "Mereka semua meninggal karena racun karbofuran yang dengan sengaja dimasukkan ke makanan siang." Di kursi terdakwa, Ibu Sari menunduk bahunya bergetar. Rudi menatap kosong ke lantai. Sementara itu di bangku pengunjung, geritan dan doa bercampur menciptakan atmosfer yang mencekik. Setiap kata dalam dakwaan terasa seperti pisau menusuk jantung para keluarga yang ditinggalkan. Ruang sidang yang sejak pagi sudah tegang kini mencapai puncaknya. Ketukan palu hakim yang mengiringi tuntutan jaksa seakan membela udara. Jaksa menutup berkas tebalnya dengan suara lantang menuntut hukuman mati bagi terdakwa Rudi bin Hasan dan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Sari binti Rahman. Kalimat itu menggema menusuk jantung setiap orang yang hadir. Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya terdengar helaan napas berat, tangis tertahan dan bisikan doa. Di kursi terdakwa Rudi menunduk. Tubuhnya gemetar. Lalu tanpa diduga ia berdiri mendadak, kursinya terjatuh ke belakang. Dengan wajah memerah dan suara parau ia berteriak, "Saya hanya ingin melindungi ibu saya. Semua yang saya lakukan hanya demi beliau." Suara itu pekah di udara menghantam dinding ruang sidang.
Semua mata tertuju kepadanya. Namun alih-alih simpati yang muncul hanyalah bisikan sinis. Di bangku pengunjung seorang lelaki parubaya menggertakkan giginya kalau benar ingin lindungi ibumu. Kenapa 25 orang lain harus jadi korban? Seorang ibu yang kehilangan anak berdiri sambil menggenggam foto putranya. Air matanya membasahi pipi, suaranya bergetar. Alasanmu tak bisa menghidupkan anakku kembali. Rudy kerumunan meledak. Ada yang menangis, ada yang berteriak marah, ada pula yang memanjatkan doa dengan suara lantang. Atmosfer berubah seperti lautan badai bergelora penuh energi liar. Wajah Rudy basah oleh keringat. Tangannya gemetar, matanya berusaha menatap hakim seakan memohon belas kasihan. Tapi setiap tatapan dari penonton hanyalah kilatan kebencian. Di sebelahnya Ibu Sari menangis terseduh-seduh, tubuhnya nyaris roboh. Ia meraih tangan anaknya tapi suaranya tenggelam dalam riuh rendah ruang sidang. Bagi banyak orang tangisan itu tak lebih dari drama murahan air mata buatan yang keluar terlalu terlambat. Seorang pemuda dari keluarga korban berdiri, suaranya mengguncang ruangan. Kami semua juga punya ibu Rudy, tapi kami tak pernah merakuni orang lain untuk melindungi mereka. Sorak-sorai pembunuh menggema. Hakim harus menggetuk palu berulang kali memohon ketertiban. Namun emosi massa sudah meluap, sulit dibendung. Di ruang sidang yang sudah bergolak, tiba-tiba Ibu Sari tak kuasa lagi menahan diri. Tubuhnya gemetar, kedua tangannya meremas jilbab lusuh yang ia kenakan. Air mata yang sejak tadi ia bendung akhirnya peka jatuh membasahi meja kayu di depannya. Dengan suara parau yang hampir tak terdengar, ia berteriak, semua salah saya, jangan hukum anak saya yang menuangkan racun itu. Saya yang masuk ke dapur. Rudy tidak tahu apa-apa. Semua salah saya. Tangisannya menggiris hati, namun reaksi ruangan berbeda. Dari bangku pengunjung terdengar teriakan penuh kemarahan. Kalau benar ingin tanggung, kenapa baru sekarang bicara? Kenapa 25 orang harus mati dulu? Seorang ayah korban menepuk dadanya keras-keras sambil berteriak, Ibu Sari, anak saya mati karena nasi yang ibu rakuni. Bagaimana ibu bisa bilang semua hanya demi anak ibu? Hakim menunduk sejenak, ruangan semakin riuh. Beberapa orang menangis, yang lain menghujat. Tangis Ibu Sari terdengar semakin keras, tetapi di mata banyak orang itu bukanlah pengakuan mulia, melainkan upaya terakhir seorang ibu untuk menebus dosa anaknya dengan dirinya sendiri. Ketegangan di ruang sidang mencapai puncaknya ketika jaksa penuntut umum kembali berdiri. Ia membuka map tebal berisi berkas perkara, lalu dengan suara lantang yang bergema di seluruh ruangan ia menyampaikan tuntutan akhir, menuntut agar terdakwa Rudy bin Hasan dijatuhi pidana hukuman mati dan terdakwa Sari binti Rahman dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Demi keadilan, demi 25 nyawa yang direnggut secara keji. Kalimat itu meledak seperti petir. Ruang sidang seketika bergemuruh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menangis histeris, ada yang berteriak Allahu Akbar. Seorang ibu korban jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Ia berbisik lirih sambil memeluk foto anaknya. Nak, keadilan hampir datang. Semoga kau tenang di sana. Namun dari sisi lain beberapa orang berteriak marah ke arah Rudy dan Ibu Sari, pembunuh, hukuman mati terlalu ringan untukmu. Di kursi terdakwa Rudy pukat pasi. Bibirnya bergetar, tangannya mensengkeram meja erat-erat. Matanya menatap kosong seakan baru benar-benar menyadari ujung jalan menantinya. Di sampingnya Ibu Sari menangis, bahunya tergungkang hebat. Hakim harus menggetuk palu berulang kali untuk meredam keributan, namun atmosfer tetap bergetar. Untuk pertama kalinya publik merasa keadilan benar-benar berada di depan mata. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Semua mata tertuju ke majelis hakim yang duduk di kursi tinggi. Wajah mereka serius, suara jarum jam terdengar jelas. Hakim ketua menghela napas panjang sebelum berbicara dengan suara mantap. Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa Rudy bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana hukuman mati kepada terdakwa Rudy bin Hasan, dan menyatakan terdakwa Sari binti Rahman turut serta dalam tindak pidana tersebut, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Sari binti Rahman. Kalimat itu menghantam ruangan seperti palu terakhir yang mengakhiri segalanya. Sekejap kemudian ruang sidang peka, sebagian orang berdiri bertepuk tangan meneriakkan takbir, sementara yang lain menangis histeris. Suara doa, jeritan dan tepuk tangan bercampur menjadi satu. Seorang ibu korban memeluk foto anaknya erat-erat sambil menangis, nak, akhirnya keadilan datang. Meski ibumu takkan pernah bisa melihatmu lagi, semoga kau tenang. Di kursi terdakwa Rudy terkulai, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar, tidak. Saya tidak mau mati. Suaranya tenggelam dalam riuh massa. Di sisi lain Ibu Sari jatuh terduduk menangis pilu, ampuni anak saya ya Allah. Jangan biarkan dia sendirian. Namun palu hakim sudah diketuk 3 kali. Putusan telah dijatuhkan. Di luar gedung pengadilan yang masih ramai, suasana berbeda tampak di sudut-sudut desa. Rumah-rumah sederhana berubah menjadi rumah duka. Foto hitam putih para korban dipajang dengan pita hitam di sudutnya. Aroma kemenyan bercampur dengan tangis pilu memenuhi udara.
Seorang ibu duduk di teras memeluk foto anaknya yang masih muda. Matanya bengkak, suaranya parau, keadilan mungkin sudah datang tapi anakku tidak akan pernah kembali. Di rumah lain seorang istri meratap di samping peti kosong karena jasad suaminya sudah dikubur sejak lama. Ia berkata lirih sambil menenangkan anak kecil di pelukannya, ayahmu sudah pergi selamanya. Hukum boleh menuntut tapi siapa bisa mengembalikan ayahmu? Suara tangis bersahutan dari satu rumah ke rumah lain. Di masjid para ustaz memimpin doa bersama untuk arwah para korban. Kata-kata mereka sederhana tapi menghunjam, semoga Allah menerima mereka sebagai syuhada dan memberi kekuatan pada keluarga yang ditinggalkan. Namun di balik doa-doa itu ada kenyataan pahit yang tak bisa ditutup. Keadilan hukum telah ditegakkan tetapi luka kehilangan tetap abadi. Senja turun perlahan di Batu Raja. Langit berwarna jingga kemasan, namun bayangan pepohonan karet masih tampak muram seakan menyimpan rahasia kelam tragedi. Komisaris Adi berdiri di tepi jalan tanah menatap hamparan kebun karet yang terbentang sejauh mata memandang. Di sanalah beberapa bulan lalu 25 pekerja menemukan ajal mereka. Bayangkan tubuh-tubuh kaku di dalam barak, jeritan Pak Jaya, tanggisan keluarga korban, semua itu masih memberas jelas dalam ingatannya. Adi menarik napas panjang. Angin sore membawa aroma getah karet bercampur dengan bau tanah basah. Ia memejamkan mata sejenak lalu berbisik dalam hati, keadilan memang sudah ditegakkan. Tapi luka masyarakat ini siapa yang akan menyembuhkan? Di kejauhan suara azan maghrib berkumandang dari masjid desa menggaung lirih di antara pepohonan. Adi menundukkan kepala, hatinya terasa berat. Ia tahu tugasnya sebagai penegak hukum sudah selesai, pelaku dihukum, pengadilan selesai. Tapi sebagai manusia ia sadar hukum hanya bisa memutuskan nasib para terdakwa, bukan menghapus kesedihan para korban. Luka itu akan terus ada menjadi bagian dari sejarah desa ini. Ia berbalik perlahan meninggalkan kebun karet yang kini sunyi. Namun di dalam hatinya, Adi bertekad tragedi Batu Raja harus menjadi pelajaran agar keputusasaan dan keserakahan tidak lagi melahirkan monster di balik wajah manusia. Tragedi Batu Raja mengajarkan kita bahwa utang, keserakahan dan keputusasaan dapat menutup mata hati manusia hingga tega merenggut nyawa orang lain. Namun di sisi lain kita juga belajar bahwa iman, kejujuran dan solidaritas sosial adalah benteng yang dapat mencegah kita jatuh ke jurang yang sama. Kita harus berani berbicara, mencari bantuan dan tidak membiarkan tekanan membuat kita kehilangan nurani. Setiap nyawa berharga dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan pengorbanan orang lain demi kepentingan pribadi. Teman-teman, jika kisah ini menyentuh hati kalian dan membuat kita semua lebih waspada dalam menjalani hidup, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita nyata penuh makna, kisah yang bukan hanya menggetarkan tapi juga membuka mata kita untuk hidup lebih bijak dan penuh empati.